Halo guys, kembali bersama saya Hendy. Di video kali ini saya akan membawakan alur film yang berjudul Wild Seven. Demi memerangi meningkatnya kejahatan dan kegiatan teroris di Jepang, Badan Kepolisian Nasional Jepang mengizinkan pembentukan unit sepeda motor rahasia yang dikenal sebagai Wild Seven. Tim ini bersifat supralegal atau anti undang-undang dan hukum, terdiri dari 7 orang mantan penjahat dengan keahlian khusus yang dibentuk untuk beroperasi di luar batas sistem peradilan. The Wild Seven ditugaskan untuk membasmi para penjahat berbahaya yang tidak dapat disentuh oleh polisi karena koneksi penjahat maupun politisi yang korup. Film bermula di suatu bank di mana terjadi perampokan oleh para penjahat profesional. Mereka menjadikan karyawan bank sebagai sandera. Jika ingin para sandera selamat, mereka menuntut disediakan mobil transportasi dan juga pesawat jet. Polisi pun menyetujui tuntutan mereka. Pasukan khusus telah diterjunkan ke sana. Namun kelompok penjahat ini sangatlah cerdik, sehingga pasukan khusus tidak dapat mengidentifikasi target. Setelah masuk ke dalam mobil, para perampok membunuh sanderanya di hadapan warga dan wartawan di sana. Mereka membawa kabur sandera yang tersisa. Sesampainya di sebuah terowongan, para penjahat menghancurkan mobil mereka untuk menghilangkan jejak. Di tempat lain, sebuah kelompok rahasia bersiap mengambil alih tugas polisi yang telah gagal menghentikan para perampok. Kewenangan penuh secara langsung diserahkan kepada mereka. Tim ini bersifat supralegal atau anti undang-undang dan hukum, terdiri dari 7 orang mantan penjahat dengan keahlian khusus. Demi membasmi para penjahat berbahaya di Jepang, pemerintah mengizinkan pembentukan unit sepeda motor rahasia yang dikenal sebagai The Wild Seven. Setelah berganti transportasi, para perampok berniat membunuh sandera yang tersisa. Tapi tiba-tiba saja, semi-truk milik Wild Seven menghantam mereka hingga mengakibatkan 2 mobil penjahat bertabrakan dan hancur seketika. Para perampok yang masih hidup mencoba menyerang truk tersebut, tapi percuma saja. Truk milik Wild Seven ini bukan truk biasa, melainkan truk canggih anti peluru dan juga tanpa awak yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Mereka terkejut saat melihat ke-7 anggota Wild Seven datang mengepung mereka. Beberapa penjahat langsung dilumpuhkan di tempat. Pemimpin Wild Seven yang bernama Hiba menegaskan, arti kedatangan mereka adalah untuk memusnahkan para perampok. Salah seorang perampok mengira kalau maksudnya memusnahkan itu ditangkap. Tapi perkiraan mereka salah. Tanpa ampun, semua anggota Wild Seven langsung menghujani mereka dengan tembakan, membuat semua perampok tewas tak tersisa. Seperti kata Hiba sebelumnya, kalau ia bukan datang untuk menangkap, melainkan untuk memusnahkan. 2 orang reporter yang bernama Todo dan Kozue juga datang ke sana. Rupanya Todo tahu kalau yang menghukum para penjahat adalah unit polisi di atas hukum Wild Seven. Ketujuhnya adalah mantan narapidana yang terdiri dari Hiba sang pembunuh, Sekai sang pembobol penjara, Pyro sang bomber, Sok si penipu jenius, Oyabun sang bos yakuza, Barbecue sang pembakar, dan Hebopi sang penembak jitu. Orang yang paling berpengaruh membentuk unit ini adalah bos kepolisian metro bernama Kapten Kusanami. Pemikiran Kusanami, ia ingin melenyapkan penjahat dengan menggunakan penjahat juga. Namun di balik itu semua ada kekhawatiran kalau keberadaan mereka berbahaya dan suatu saat nanti bisa kabur dengan mudah. Di suatu tempat, tim Wild Seven menjalani misi mereka kembali. Para perampok itu tidak berdaya menghadapi tim elit tersebut. Yang tersisa hanya seorang bos penjahat. Ketika Hiba membidiknya, dari kejauhan ada seseorang yang rupanya menargetkan orang itu juga. Ia mendahului Hiba membunuh bos penjahat tersebut. Menyadari posisi orang misterius itu, Hiba langsung mencoba mengejarnya. Ternyata ini bukan pertama kalinya orang tersebut mencampuri misi mereka. Mengenai tujuan dan identitasnya, sama sekali tidak diketahui. Di parkiran sebuah bar, Hiba melihat motor yang digunakan oleh si orang misterius. Tempat itu sangat ramai, jadi sulit mengenali orang yang ia cari. Tapi ada seorang wanita yang berpapasan dengan Hiba dan terus menatap tajam ke arahnya. Merasa curiga, Hiba kembali memeriksa parkiran. Tapi motor beserta wanita tadi sudah tidak ada di sana. Ini sudah kedua kalinya orang misterius mengalahkan target Wild Seven. Berdasarkan kedua target, diketahui kalau mereka adalah anggota sindikat kejahatan bernama M108. Dalam 6 bulan terakhir, sudah 4 anggota M108 yang telah ditembak mati. Setidaknya, orang misterius itu melakukan pekerjaan kotor untuk mereka dengan membunuh orang jahat yang sama dengan mereka. Sebenarnya, mereka bertujuh dulunya akan dihukum mati akibat kejahatan yang telah mereka lakukan. Berkat Kapten Kusanami,
ia memberi kesempatan pada ketujuh orang tersebut supaya bisa tetap hidup dengan menjalankan misi yang ia berikan. Oleh sebab itu, ia akan mengeksekusi jika di antara mereka ada yang berani berkhianat. Keesokannya saat memacu motornya di tengah kota, secara tidak sengaja Hiba melihat seseorang yang menarik perhatiannya. Seketika itu juga ia langsung menghadang bus. Rupanya wanita yang kemarin berpapasan dengannya ada di dalam bus. Hiba hanya ingin bertanya pada wanita bernama Yuki tersebut apa ia mengenalnya. Hal itu karena mereka sebelumnya pernah bertemu 2 kali di tempat yang berbeda. Menurut Hiba, rasanya hal seperti ini bukanlah suatu kebetulan. Yuki menganggap kalau orang yang dilihat Hiba bukanlah dirinya. Sepanjang malam, Hiba terus merenungi, apa mungkin ia salah mengenali orang. Sementara di tempat lain, terjadi kebocoran virus di sebuah kapal. Hal itu menyebabkan seluruh awak kapal tewas dengan cara yang mengenaskan. Kapten Kusanami telah menerima laporan mengenai virus super hybrid yang dicuri dari lab farmasi Athena. Para pelaku menuntut uang tunai sebanyak 200 juta dolar. Jika tidak, mereka akan menyebarkan virus ke seluruh kota. Dan sebuah bom virus telah dipasang di sebuah kapal udara. Saat ini, timer telah diaktifkan dan hanya tersisa 4,5 jam. Menurut Kiryu, pemimpin Public Security Service atau disingkat PSU, mereka berada dalam kondisi krisis karena para pelaku ternyata juga mencuri vaksin yang tersedia. Setelah diusut, ternyata ini perbuatan sindikat kejahatan M108. Untuk mengatasinya, Kapten Kusanami segera mengirim tim Wild Seven memburu pelaku. Jika kapal udara meledak, maka virus mematikan di atas kapal akan menyebar di kota. Kecanggihan sistem pelacak dari PSU mampu menemukan dengan cepat kendaraan yang mencurigakan. Para anggota Wild Seven bergegas ke lokasi. Ternyata para pelaku telah menggunakan vaksin dan menuju ke suatu tempat. Kondisi tempat yang begitu ramai membuat mereka kesulitan mencari pelaku. Lagi-lagi PSU menggunakan sistem khusus dan secara sekaligus bisa mengendalikan seluruh kamera pemantau di negara Jepang. Dengan hal tersebut, Kiryu dapat mengakses semua info pribadi. Tanpa diketahui seluruh warga Jepang, secara diam-diam PSU memantau dan memata-matai mereka melalui sistem ini. Hiba yang sedang mencari, secara kebetulan melihat orang misterius itu juga berada di sana. Perlahan ia mencoba mendekatinya. Akhirnya, sistem milik PSU telah berhasil melacak posisi pelaku. Kapten Kusanami segera memberi kabar tersebut pada Hiba dan kawan-kawan. Uang tebusan telah dikirim ke pelaku. Namun para pelaku tidak mau menonaktifkan bomnya. Mereka ingkar janji dan ingin membiarkan kota berubah menjadi neraka. Ketika Hiba akan mencegat pelaku, tiba-tiba si orang misterius memacu motornya sambil menembak ke arah para pelaku. Mereka menyerang balik, namun Hiba tidak tinggal diam. Ia tidak bisa membiarkan orang misterius membunuh pelaku, karena hanya bos pelaku yang dapat menonaktifkan bomnya. Saling tembak di antara kedua kelompok tak terhindarkan. Akhirnya, Hiba membuka paksa helm orang misterius. Ternyata dugaannya selama ini benar, kalau orang tersebut adalah Yuki. Tanpa memperdulikan Hiba, Yuki membidik bos pelaku. Tapi Hiba segera menghadangnya. Jika dibiarkan, maka keselamatan jutaan warga kota akan terancam. Waktu mereka semakin sempit. Di sana Yuki mengatakan kalau para penjahat tersebutlah yang membunuh keluarganya. Seketika itu juga Yuki menembak bos pelaku. Hal itu diikuti oleh anggota Wild Seven yang juga menghabisi para penjahat di hadapannya. Awalnya mereka mengira tidak ada harapan lagi. Tapi ternyata bos pelaku masih hidup dan pura-pura mati. Hal itu karena ia mengenakan rompi anti peluru yang melindunginya. Jika ingin hidup, kali ini tidak ada pilihan selain memberikan kodenya. Akhirnya, virus dan bom di kapal udara bisa diamankan. Yuki pun menceritakan pada Hiba apa alasan dia menjadi seorang pembunuh. 10 tahun yang lalu, Yuki dan keluarganya sedang rekreasi bersama di Universal Square. Saat itu, balon yang dipegang adiknya terlepas dan Yuki mencoba mengejarnya. Sesaat kemudian, dari belakangnya, bom yang meledak melahap semua orang yang berada di sana, termasuk orang tua dan kedua adiknya, juga turut tewas dalam peristiwa itu. Hanya Yuki yang selamat. Sejak saat itu, ia berjanji pada dirinya untuk menemukan para pelaku dan membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Jika Hiba ingin menghentikannya, maka ia harus membunuh Yuki. Sementara itu, Kapten Kusanami merasa ada suatu keanehan dengan kasus virus ini. Karena setelah virus dicuri dan bursa saham dibuka, ada seseorang yang membeli saham perusahaan obat yang menyediakan vaksin dalam jumlah yang besar. Setelah harganya meroket, dia menjualnya dan menghasilkan 2 miliar yen. Ini artinya, ada seseorang yang memeras negara dan menghasilkan uang di pasar saham. Menurut Sekai, orang yang paling pertama mengetahui virus itu telah dicuri adalah pelakunya, dan orangnya adalah Kiryu.
bos PSU. Ada banyak sekali transaksi besar-besaran yang terjadi sebelum tragedi, termasuk tragedi bom di Universal Square. Hal itu membuat Hiba teringat pada Yuki. Ini artinya, Kiryu adalah dalang di balik kematian keluarga Yuki. Namun menghukum Kiryu tidaklah mudah, sebab ia memegang rahasia besar negara yang publik tidak boleh tahu. Selain itu, Kiryu mengontrol rahasia gelap bangsa, seperti skandal politik, kebocoran perusahaan, rahasia dagang, dan juga agen rahasia. Jika sampai terbongkar, maka akan mengubah nasib negara ini. Dengan informasi ini, tidak ada siapapun yang bisa menyentuhnya, karena pemerintah maupun semua organisasi kejahatan akan melindunginya. Bahkan Jaksa Agung mengancam Kapten Kusanami untuk tidak membeberkan rahasia kejahatan Kiryu. Ini semua demi bangsa. Sejak hari itu, tim Wild7 menjadi buronan. Mereka tidak bisa lagi kembali ke markas sebelumnya. Sementara itu, Yuki menyadari kalau pihak kepolisian memburu dirinya. Ia tidak menduga polisi bisa melacak tempat tinggalnya. Karena itu, Yuki berusaha untuk melarikan diri. Beruntung Hiba menjemputnya tepat waktu. Yuki masih belum melepas tekadnya untuk balas dendam pada pelaku pemboman yang tersisa. Tapi Hiba berharap Yuki mau melepas niatnya itu dan bertahan hidup. Oleh karena itu, Hiba membuat Yuki pingsan agar ia bisa menjalani hidup tanpa dendam lagi. Sedangkan Hiba yang akan menggantikan Yuki membasmi para penjahat itu. Demi menyelesaikan misi mereka, tim Wild7 dalam perjalanan menuju ke markas PSU. Targetnya adalah bos PSU Kiryu Keigo. Sedangkan Kiryu, ia memiliki rencana licik lainnya, yaitu menyandera kedua wartawan Todo dan Kozue. Rupanya Kozue sebenarnya adalah putri kandung dari salah satu anggota Wild7, yaitu Sekai. Pertahanan markas PSU dikawal oleh tim investigasi khusus atau disingkat SIT. Mereka menerjunkan pasukan yang begitu banyak untuk memblokade gedung. Hal itu tidak membuat Wild7 gentar. Dengan kecepatan tinggi, semi-truk menerobos masuk gerbang utama. Dari dalam truk mereka melepas roket ke arah pintu masuk. Disusul tembakan yang membuat para polisi harus berlindung di antara pilar. Yang tidak diduga, tim Wild7 meluncur keluar dari dalam truk, menghancurkan segala sesuatu yang menghadang mereka. Aksi mereka sungguh nekat, hanya bertujuh menghadapi gabungan ratusan personel polisi beserta tim khusus. Kiryu memerintahkan semua anggotanya mengungsi dari sana, sedangkan ia akan menjalankan rencana liciknya, yaitu dengan memberitahu Wild7 kalau ia menyandera reporter Kozue di lantai 3. Hal itu telah memancing amarah Sekai yang putrinya ditahan. Hiba meyakinkan kalau mereka pasti bisa melindunginya. Tidak sulit bagi Pahiro yang seorang bomber handal untuk menghancurkan dinding tanpa melukai Sandra. Namun perjuangan mereka belum berakhir. Para penembak jitu telah membidik mereka dari kejauhan. Mereka mencoba menghindar, tapi Sekai melindungi putrinya harus terkena tembakan. Mereka terdesak. Sekai yang terluka parah mengandalkan Todo untuk menjaga keselamatan putrinya. Di hadapan Hiba dan kawan-kawan, Sekai mengembuskan nafas terakhirnya. Tidak ingin pengorbanan Sekai menjadi sia-sia, maka Hiba dan yang lain melanjutkan misi. Sedangkan 3 orang lainnya yang akan menahan serbuan polisi. Kehabisan amunisi dan kalah jumlah membuat mereka tidak bisa berbuat banyak. Begitu juga dengan Shock dan Pahiro. Mereka membuka jalan untuk Hiba agar ia dapat menyelesaikan misi. Akhirnya Hiba berhadapan langsung dengan Kiryu. Tapi ruangan tersebut dilengkapi dengan sistem pertahanan yang secara otomatis akan menembak sebelum Hiba menarik pelatuknya. Hiba tidak peduli lagi dengan nyawanya, asalkan ia bisa membunuh Kiryu. Namun sebelum ia melakukannya, ada seorang polisi yang melucuti senjata Hiba. Setelah membuka helmnya, ternyata orang tersebut adalah Kusanami. Di luar dugaan, ternyata masuk kedatangan Kusanami untuk bekerja sama dengan Kiryu. Ia ingin agar Kiryu mengubah data mengenai dirinya yang terlibat dengan Wild7. Kusanami bahkan tidak ragu menembak Hiba untuk menunjukkan kalau ia serius mau patuh pada Kiryu. Merasa kalau Kusanami diperlukan, maka Kiryu menurutinya. Ia menghapus semua data Kusanami sebagai biang keladi pembentukan unit Wild7. Setelah semua proses penghapusan data selesai, tiba-tiba saja Kusanami menghajar Kiryu. Sebenarnya sedari awal, tujuan Kusanami hanya ingin membersihkan nama Wild7. Dengan menggunakan sistem PSU, ia membocorkan semua informasi penting yang selama ini dirahasiakan oleh Kiryu kepada publik. Maka dunia kejahatan tidak akan memaafkannya. Tidak ada lagi orang di negara ini yang akan melindungi Kiryu. Walau mereka sama-sama penjahat, tapi anggota Wild7 lebih manusiawi ketimbang penjahat korup seperti Kiryu. Setelah peristiwa itu, tidak lama kemudian diberitakan
kalau telah ditemukan tubuh di dalam sebuah mobil yang meledak di Teluk Tokyo. Polisi mengidentifikasi mayat itu sebagai Kiryu Keigo dari PSU. Melihat kekejaman dan motifnya, sepertinya itu perbuatan kelompok kejahatan dengan dendam. Waktu pun berlalu. Sebuah kelompok milisi telah merebut tempat peluncuran satelit. Pasukan serangan khusus atau SIT benar-benar hancur menghadapi kelompok milisi. Dalam 30 menit, mereka akan meluncurkan roket di wilayah metropolitan Tokyo. Tanpa Sekai, mereka bukanlah Wild Seven lagi. Karena itulah Kusanami menawarkan kesempatan hidup untuk Yuki sebagai anggota ketujuh Wild Seven menggantikan Sekai. Hanya bagi mereka yang memusnahkan kejahatan yang bisa diampuni. Penuntut kejahatan di atas hukum ini benar-benar ada. Mereka membuat dunia ini menjadi tempat yang sedikit lebih baik. Manusia pada dasarnya tidak berdaya, tapi semua orang punya sesuatu yang berharga yang ingin mereka lindungi. Untuk itulah, ketujuh orang tersebut dipersatukan demi melindunginya sebagai unit polisi di atas hukum, The Wild Seven. Sekian pembahasan alur film ini berakhir. Terima kasih untuk kalian sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.